lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azah Fadila dengan nomor induk mahasiswa 5041819. Saya mahasiswa dari UIN STS Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memahami keterkaitan kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen, mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Ibu Rosa Rosilawati SEMSY. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu kepribadian dan perilaku konsumen. Berbicara tentang kepribadian menjadi begitu unik dan panjang serta tidak bisa dikesampingkan dengan pembahasan tentang psikologi konsumen. Contohnya, konsumen yang cenderung memilih waktu liburan akhir tahun dengan rohani seperti mengunjungi tempat-tempat peribadahan. Walaupun buah stroberi di kaki lima tersebut baru sampai dari kebun dan mutu serta kualitasnya juga sama. Seseorang wisatawan domestik yang berkunjung ke kota Banda Aceh ketika hendak kembali ke kampung halamannya di Semarang membawa masakan ayam tangkap khas Aceh yang sangat terkenal cita rasanya. Ketika sampai di Semarang dan diberikan pada keluarganya, maka pihak anggota keluarganya begitu sangat senang dan sangat menikmati enaknya ayam tangkap tersebut. Walaupun saja mungkin mereka juga membuat masakan ayam tangkap tersebut, namun itu menjadi berbeda rasanya disebabkan oleh kemasan dan perasaan psikologi yang membuat itu berbeda. Selanjutnya, kepribadian dan perilaku konsumen. Ada satu hal yang harus diingat oleh para manajer marketing tentang merek, bahwa kalangan ekonomi mapan cenderung menyukai produk yang bermerek dan tidak ingin terlihat norak oleh merek tersebut. Bahkan, jika perlu merek tersebut tidak ditampilkan dengan jelas, namun ketika dilihat ternyata produk tersebut adalah merek terkenal. Seperti saja memakai baju, celana, sepatu, dan lain sebagainya yang mereknya jelas terlihat. Selanjutnya, karakteristik kepribadian konsumen. Keputusan pembeli dalam memilih barang dipengaruhi oleh beberapa karakteristik seperti umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, serta kepribadian. Di dalam karakteristik kepribadian konsumen terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dimensi kepribadian. Untuk itu, setiap teori kepribadian yang lengkap menurut Parfim membahas tentang perubahan tingkah laku, yaitu konsepsi tentang bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasikan atau diubah. Hal yang kedua ialah pengaruh kepribadian dalam perilaku konsumen. Maka hal itu akan mempengaruhi perilakunya sebagai seorang konsumen. Selanjutnya, karakteristik yang mengaruhi persepsi. Individu-individu mungkin memandang pada satu benda yang sama, tetapi mempersepsikan atau mendeskripsikannya secara berbeda. Sehingga pemasar sering menggunakan iklan agar konsumen mampu membedakan merek. Subliminal perception adalah kemampuan konsumen memberikan tanggapan terhadap stimulus yang berada di bawah kesadaran, tetapi secara mengejutkan penjualan produk tersebut justru meningkat. Tingkat adaptasi terjadi jika konsumen tidak lagi memperhatikan stimulus yang berulang-ulang. Pada generalisasi stimulus terjadi jika konsumen melihat dua atau lebih stimulus yang mempunyai kesamaan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disubstitusikan proses dengan yang lainnya. Generalisasi sangat dihindari oleh pemasar, karena pemasar berusaha mendiferensiasikan mereknya dengan merek yang lain. Selanjutnya, perubahan gaya hidup laki-laki dan wanita. Dimensi perubahan ini
telah terjadi dimulai dari kota besar hingga provinsi dan juga kabupaten serta kecamatan dan kota-kota kecil lainnya. Secara umum, ada beberapa alasan mengapa wanita ingin bekerja sama halnya seperti pria. Alasan pertama yaitu biaya hidup yang semakin lama semakin mahal, di mana berbagai keperluan hidup yang sifatnya customer goods seperti sabun, deterjen, pasta gigi, shampoo, minyak rambut, parfum, dan lain sebagainya dianggap sebagai produk kebutuhan pokok yang mungkin untuk tidak dikonsumsi. Alasan kedua yaitu pergaulan dan media sosial telah mendorong banyak pihak untuk ikut terlibat memahami semua itu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat modern. Alasan ketiga yaitu perkembangan dan perluasan tata kota dengan segala pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan jarak antara kota dan desa semakin sangat dekat, termasuk fasilitas transportasi yang memungkinkan untuk bisa melalui semua ini dengan mudah. Selanjutnya, pada 3 poin di slide sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa dianggap sebagai bagian paling inti dari faktor yang menjadi penentu perubahan gaya hidup laki-laki dan wanita, yaitu dalam memahami dimensi kehidupan pada saat ini. Memang, harus diakui jika transportasi yang begitu pesat perkembangan saat ini telah mendorong peningkatan akses cepat antar desa dari kota, termasuk pada tingginya angka lalu lalang penduduk. Jalur dan rute penerbangan juga tumbuh berkembang dengan pesat, termasuk beberapa maskapai besar seperti Garuda mulai merilis berbagai bandara di kota Medan sampai Sabang. Pada pesawat AirAsia dianggap semakin tajam dalam melihat setiap peluang yang ada. Rute pesawat AirAsia bukan hanya antar negara saja, namun juga telah ikut melayani antar provinsi, seperti yang diperjelaskan oleh Tony Fernandes, pendiri bisnis pesawat AirAsia, memiliki intuisi yang sangat tajam dalam melihat segala peluang dalam bisnis penerbangan. Memang banyak pakar mengakui jika bisnis yang paling tinggi pertumbuhannya adalah dalam bidang bisnis transportasi. Para pakar pemasar mengakui jika ciri-ciri masyarakat modern salah satunya diperlihatkan pada keinginan yang tinggi untuk sering melakukan perjalanan, termasuk perjalanan bisnis dan wisata, termasuk juga tentunya konflik Palestina dan Israel yang tidak pernah mencapai titik temu penyelesaian hingga saat ini. Namun, saat ini jumlah pekerja wanita ditempatkan pada pengisian BBM telah terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Data statistik juga memperlihatkan jumlah pencari kerja kalangan wanita sangat meningkat tajam pada saat ini. Dalam kasus seperti ini, suami bisa beralih sementara waktu untuk menangani tugas istri, untuk mengurus rumah tangga termasuk juga memasak, mencuci, mengepel, dan lain-lainnya sampai ia benar-benar mendapatkan pekerjaannya kembali. Walaupun dalam kehidupan masyarakat tradisional, tugas istri tetaplah di rumah, mengurusi urusan rumah tangga, dan juga termasuk mengurus anak dan suami mencari pekerjaan. Kesimpulan dari materi video yang saya sampaikan ini ialah kepribadian bukanlah sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, baik berupa berpikir, baik berupa sikap dan berkehendak maupun dalam berbuat. Persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.